Ibu bapak, saudari-saudari terkasih, suster, bacaan yang baru saja kita dengarkan dari Injil suci memang tidak mudah. Yohanes itu bahasanya sungguh begitu, mungkin boleh kita mengatakan rumit juga. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Apakah ibu bapak dong? Mudeng, suster? Saya aja nggak mudeng kok ini. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat kehidupan nyata. Ibu bapak mungkin pernah melihat orang Katolik, atau mungkin malah mengalami sendiri. Sudah Katolik lama, namun masih mudah marah. Masih mudah mengeluh, sering iri, berprasangka, benci, dendam. Pernah melihat atau mengalami sendiri? Sering ya. Nah, mengapa? Jelas-jelas ajarannya tidak seperti itu. Ada ungkapan, Katoliknya maricip. Icip-icip kalau orang kuliner itu. Katoliknya kalau bahasa Paus Fransiskus baru di bibir. Tadi malam Keuskupan Agung Semarang memperingati 40 hari Paus Fransiskus, menyambut Paus Leo ke-14 dengan belajar dari dokumen-dokumen. Dan satu hal yang diungkapkan kemarin yang datang ke GBK saat Paus Fransiskus datang ke sini, Paus Fransiskus menyerukan, diungkapkan kembali, hidup orang Katolik dimulai saat dia mengizinkan Tuhan Yesus tinggal di dalam pikirannya, tinggal di dalam hatinya. Saat itu Katoliknya dimulai. Mungkinkah banyak atau tidak sedikit orang Katolik yang belum mengizinkan Tuhan Yesus tinggal dalam pikiran, tinggal dalam hatinya, sehingga hidupnya belum dikuasai, belum digerakkan oleh Tuhan. Masih mudah marah, masih mudah mengeluh, masih benci, berprasangka, dendam, menghasut. Karena mungkin benar Katoliknya baru icip-icip. Maka ada ungkapan yang sungguh sangat bijaksana ketika Tuhan Yesus ditempatkan di dalam kemuliaannya bagi pribadi Katolik. Tuhan Yesus akan menguasai orang itu. Karena pikirannya, hatinya terarah kepada Tuhan Yesus. Sehingga kata-katanya, kalau Aristoteles ya, hidupmu akan berubah ketika isi pikiranmu berubah. Kalau isi pikiran kita Tuhan Yesus, maka tentulah perasaan kita, hati kita akan damai. Kalau kita dekat dengan orang baik, kalau kita dekat dengan orang yang sungguh suci, yang sering berziarah di tempat-tempat ziarah, rasanya adem, ayem. Lalu kemudian perasaan yang baik itu akan mewujudkan tindakan yang baik.
Dan tindakan-tindakan yang baik akan membuat kita biasa berkata dan berbuat baik. Dan kalau kita sudah biasa berbuat yang baik, kebiasaan kita baik, maka kemudian menjadi karakter, kepribadian. Kepribadiannya mirip, serupa, karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Namun kok bertolak belakang? Ya tadi, mungkin pikiran kita, mungkin hati kita belum mengizinkan. Maka semoga hari ini kita boleh bertanya, sungguhkah aku mengizinkan Tuhan Yesus tinggal dalam pikiranku, tinggal dalam hatiku, sehingga pribadi itu menjadi sabar, menjadi murah hati, menjadi pribadi yang tidak mudah cemburu, tidak berprasangka, tidak memegahkan diri. Dan pribadi itu yakin, mantap, optimis menjalani hidup ini karena yakin sungguh kesulitan, tantangan, cobaan, masalah yang diberikan kepadaku tidak melebihi kemampuanku. Yakin benar, selalu akan ada solusi, selalu akan ada jalan, karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka pribadi itu, kalau bahasa dulu-dulu itu hebring, ceria, penuh sukacita. Kalau ada kesulitan, tantangan, masalah, nanti akan selesai. Tidak pernah kesusu, nanti akan selesai. Tuhan berkarya. Amin. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.